Halo semuanya, kembali lagi di Jian Tutorial. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara pasang iklan dalam bentuk video yang akan tampil di YouTube ya. Pemasangannya ini melalui Google Ads ya. Jadi kalau sebelumnya saya pernah membahas tentang pasang iklan di Google Ads, ini mulai dari pembuatan akun sampai dengan pemasangan iklan dalam bentuk teks yang targetnya adalah di pencarian Google. Dan di video ini saya akan berikan tutorialnya. Iklan itu dalam bentuk video dan nanti akan tampil di YouTube ya. Jadi kalau teman-teman mau nonton video di YouTube itu kan ada iklan yang lewat gitu ya sebelum menonton videonya, atau setelah nonton video nanti di bawahnya ada iklan video dan itu adalah pemasangannya melalui akun Google Ads gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menonton video saya tentang pasang iklan di Google Ads ini, saya anggap sekarang sudah punya akun Google Ads dan sudah siap untuk membuat kampanye baru dalam bentuk video. Oke, untuk memasang iklan di YouTube ya atau di Google Ads yang target audiensnya ada di YouTube, yang jelas pertama kita harus punya videonya yang akan diiklankan gitu teman-teman. Jadi misalnya kita akan mempromosikan sebuah produk, kita buat dulu videonya, kemudian video tersebut diupload di channel YouTube kita dan kita ambil URL-nya nanti baru kita iklankan. Nah, langkah pertama kita akan menuju ke akun Google Ads. Jadi saya asumsikan di sini teman-teman sudah punya akun Google Ads dan tinggal klik di sini kampanye baru untuk membuat sebuah iklan baru dalam bentuk video. Klik kampanye baru, kemudian di sini pilih yang buat kampanye tanpa panduan sasaran. Oke, lalu selanjutnya kita akan pilih yang formatnya video. Ini untuk menjangkau penonton yang ada di YouTube dan juga bisa mendapatkan konversi dari iklan kita. Ya, selanjutnya kita pilih kampanye video custom ya. Walaupun di sini ada banyak pilihannya, tapi sementara kita akan fokus dulu belajar dengan kampanye video custom. Kemudian scroll ke bawah dan klik lanjutkan. Oke, di sini kita akan memberikan nama kampanyenya ya. Jadi nama kampanye ini untuk mengidentifikasi saja. Nanti kita punya beberapa kampanye. Jadi ini nggak muncul di iklan ya. Jadi namanya bebas, bisa dikasih nama seperti ini juga boleh, biar lebih singkat. Kemudian strategi biddingnya. Ini adalah strategi bagaimana kita menawarkan iklan kita. Kita akan menawarkan iklan kita dengan CVV maksimum. Ya, artinya kita akan berupaya untuk mendapatkan view atau tampilan secara maksimal dengan biaya per view-nya yang terendah gitu. Jadi ini biarkan saja CVV maksimum. Lalu untuk anggaran dan tanggal ya, ini kita bisa tetapkan untuk total kampanye atau untuk anggaran harian. Nah, kalau biasanya saya lebih suka dengan menetapkan anggaran harian. Dan kita tetapkan saja misalnya anggaran hariannya 50.000 per hari. Teman-teman nanti bebas bisa menyesuaikan anggarannya mulai dari 10.000, 20.000, ataupun berapa sesuai dengan kemampuan atau persiapan budget teman-teman. Kemudian untuk tanggal mulainya kita biarkan saja. Ini misalnya akan mulai sesegera mungkin ya, tanggal dimana saat kita membuat kampanye ini. Kemudian untuk tanggal akhirnya, ini kita buat tidak ada, artinya nanti iklan kita akan terus aktif selama budget hariannya masih ada dan saldo iklan kita masih ada. Dan kalau kita mau menonaktifkan, kita bisa menonaktifkan secara manual. Sedangkan kalau ini kita buat tanggal berakhirnya, nanti otomatis iklan akan berakhir sesuai dengan tanggal yang kita tetapkan. Dan kalau saya biasanya lebih suka dengan tidak menetapkan tanggal akhir, karena saya akan menyetop iklan ini secara manual ketika sudah nggak mau mengiklankan lagi. Oke, selanjutnya di bagian jaringan, kita akan menetapkan iklan kita akan muncul di mana. Yang pertama, karena iklan kita itu akan menarget penonton di YouTube, jadi secara default ya, ini sudah dipilih untuk hasil penelusuran YouTube dan juga video YouTube. Kemudian untuk partner di jaringan display, ini biasanya saya uncheck ya, atau enggak saya gunakan, karena iklan ini akan tampil bukan di YouTube, tetapi di jaringan display, atau di jaringan situs web yang bekerjasama dengan Google AdSense, untuk menampilkan iklan dari Google Ads. Jadi karena kita akan fokus menarget penonton yang ada di YouTube, maka kita pilih saja yang ini, hasil penelusuran YouTube dan juga video YouTube. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke bagian lokasi, dan di lokasi ini kita bisa menarget ya penonton dari mana, dari semua negara atau dari Indonesia saja, atau dari wilayah tertentu. Di sini kita bisa memasukkan wilayah tertentu, misalnya kita tuliskan saja kota tertentu gitu ya, kota Jakarta misalnya. Nah, di sini kita bisa menarget misalnya orang-orang yang ada di kota Jakarta. Kita targetkan. Kemudian kita bisa masukkan kota lain lagi, misalnya Bogor ya, kita targetkan. Nah, jadi dengan begitu kita hanya akan menarget ya orang-orang atau penonton yang ada di Jakarta dan juga di Bogor.
Tetapi kalau kita kecualikan ya, tadi misalnya ini kita buang, kemudian di sini misalnya kita tuliskan Jakarta, dan kita kecualikan, maka nanti iklan kita akan tampil di seluruh wilayah dan negara, kecuali di Jakarta. Itu kalau dikecualikan ya. Jadi karena saya akan menarget penonton yang ada di Indonesia, semua wilayah ya, maka saya akan pilih yang Indonesia saja. Lalu untuk bahasa, saya akan pilih bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ya. Ya, kenapa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Karena biasanya pengguna atau penonton yang ada di Indonesia itu menggunakan bahasa di gadgetnya, menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Atau kalau teman-teman mau membuat lebih luas lagi juga bisa dibuang aja ini. Jadi akan menarget semua bahasa. Kemudian untuk bagian video terkait dan juga setelan tampanin bisa kita abaikan saja dulu. Lalu kita bisa menuju ke bagian ini ya. Untuk nama grup iklan, kita buat seperti ini saja atau kita sesuaikan juga bisa. Ya, lalu di bagian demografi ini kita bisa menetapkan penonton kita itu akan di rentang usia berapa ya. Gendernya apa, laki-laki atau perempuan. Kemudian status orang tuanya, ini orang tua atau bukan orang tua. Dan juga pendapatan rumah tangganya berapa persen gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau menarget, ini biasanya yang sering saya gunakan adalah target usia. Kalau memang untuk produk atau jasa yang akan diiklankan itu menarget usia tertentu. Tapi kalau teman-teman punya produk yang lebih luas ya, ini bisa diabaikan saja untuk demografinya. Lalu untuk segmen audiens ya, kita bisa menentukan lebih rinci siapa mereka. Nah, misalnya seperti ini ya, kita pilih siapa mereka, status keluarganya, status perkawinannya, kita pilih ya, ini lebih spesifik lagi. Nah, itu kalau teman-teman mau menarget lebih spesifik ya, karena produknya memang spesifik untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau teman-teman mau menarget lebih luas lagi, ini bisa dibiarkan saja dulu untuk segmen audience. Nah, kemudian yang penting di sini adalah kata kunci. Jadi kalau teman-teman tidak menetapkan segmen audience, kemudian nggak menetapkan demografi, maka nanti video kita atau iklan kita itu akan muncul berdasarkan kata kunci yang kita pilih. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan kata kunci apa yang membuat iklan kita itu muncul. Jadi kita bisa menentukan sesuai dengan produk atau jasa kita. Atau kalau teman-teman punya sebuah website ya atau situs yang sudah aktif, di sini kita bisa masukkan alamat URL dari situs web kita. Kemudian nanti akan diambil kata kunci yang berkaitan dengan situs web kita. Jadi kita di sini nanti nggak perlu memasukkan kata kunci secara manual. Nah, kemudian setelah kata kunci sudah ditetapkan, kita bisa menuju ke bagian selanjutnya, yaitu untuk topik ya. Ini bisa kita pilih topik-topik tertentu. Misalnya video dengan topik belanja atau topik berita, topik bisnis. Nah, itu nanti yang akan menampilkan iklan kita. Jadi kalau misalnya kita mentarget topiknya berita, maka kalau orang mencari sebuah berita di YouTube, maka iklan kita bisa muncul. Jadi teman-teman bisa memastikan ya topik yang dipilih ini sesuai dengan produk atau jasa yang akan kita iklankan. Dengan begitu iklan kita akan lebih tertarget sesuai dengan audiens atau penonton yang kita inginkan. Kemudian di bagian penempatan ya, di sini sebenarnya kita bisa menempatkan iklan kita di video tertentu atau di channel tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau menarget penonton dari suatu channel, maka di sini kita bisa masukkan URL channel dari yang kita target tersebut. Nanti iklan kita akan ditampilkan di video-video yang ada di channel tersebut. Nah, tapi kalau kita mau lebih luas lagi di semua channel yang berkaitan dengan kata kunci dan dengan topik yang sudah kita tetapkan, maka di bagian penempatan ini bisa kita abaikan saja. Jadi akan ditempatkan di semua video yang berkaitan dengan kata kunci dan topik yang kita pilih. Oke, selanjutnya kita akan membuat iklannya ya. Jadi iklan videonya di sini. Nah, kita sudah menyiapkan video yang akan kita iklankan. Jadi misalnya di sini saya akan mengiklankan sebuah video yang ada di channel ini ya. Ini untuk contoh saja. Nah, misalnya saya akan mengiklankan salah satu video yang ini misalnya ya. Ini saya buka, kemudian diambil URL-nya ya dari sini atau dari bagikan ini juga bisa. Di menu bagikan, kemudian ambil atau salin URL ini. Lalu bisa kita kembali lagi ke Google Ads dan kita masukkan di sini. Kita paste, lalu nanti akan menemukan video yang akan kita iklankan. Nah, setelah kita masukkan video ini, kita akan menentukan iklan kita itu akan muncul sebagai iklan in-stream yang dapat dilewati atau iklan dalam video feed. Nah, iklan in-stream ini adalah iklan yang muncul sebelum sebuah video diputar ya. Jadi kalau teman-teman mau menonton sebuah video, misalnya di sini ya, kita akan menonton salah satu video ya, misalnya yang ini.
Nah, ini biasanya sebelum videonya diputar kan akan muncul. Nah, ini iklan in-stream yang bisa dilewati. Ini bisa kita lewati seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang iklan video dalam feed ya, nanti akan muncul di feed misalnya di bagian home seperti ini. Di bagian depannya YouTube ini misalnya di sini ada iklan. Dan atau setelah sebuah video diputar nanti akan muncul iklan kita di samping kanan kalau dibuka di laptop, atau di bawah kalau kita membuka dengan menggunakan mobile atau HP. Nah, iklan in-stream ini biasanya lebih mahal ya. Jadi kalau saya biasanya menggunakan iklan dalam feed saja di sini, maka nanti iklannya akan muncul seperti ini ya. Ini previewnya. Nah, jadi iklannya akan muncul yang pertama di bagian tonton berikutnya. Jadi setelah seseorang menonton sebuah video, nanti video kita akan ditampilkan di bawahnya. Atau kemudian ada juga yang di bagian beranda YouTube ya. Jadi iklannya akan muncul ketika orang membuka beranda YouTube, iklan kita akan muncul jika memang yang membuka tersebut sesuai dengan target kita. Kemudian juga bisa tampil di bagian penelusuran YouTube. Ketika seseorang mencari dengan kata kunci tertentu dan kata kunci tersebut sesuai dengan target iklan kita, maka iklan kita akan muncul. Oke, kemudian di sini barulah kita akan membuat iklannya, kata-kata iklan dari judulnya, kemudian deskripsi 1, deskripsi 2, dan 3 bagian ini wajib kita isi. Kemudian di bagian thumbnail ini bisa kita pilih thumbnail yang sudah ada atau kita pilih thumbnail lain ya. Ini ada beberapa pilihan thumbnailnya. Kalau saya biasanya gunakan saja thumbnail yang sudah ada. Nah, misalnya di sini saya akan membuat iklan ini ya. Dibuat saja judul iklannya. Ini judulnya bisa kita sesuaikan dengan judul videonya atau kita buat judul yang lain juga boleh. Kemudian deskripsinya bisa kita buat deskripsi sesuai deskripsi video ya, yang bagian pentingnya atau deskripsi yang lain. Yang jelas deskripsi dan judul ini harus menarik ya, agar orang lebih tertarik untuk ngeklik dari iklan kita ini. Tapi juga harus tetap sesuai atau berkaitan dengan isi dari video yang kita iklankan. Ya, jadi nanti iklan kita akan tampil seperti ini contohnya ya. Kemudian kita bisa menuju ke bagian bawahnya di bagian bid ya atau penawaran kita. Nah, maka di sini kita bisa menentukan ya berapa penawaran kita untuk maksimum dari setiap iklan kita ditampilkan. Nah, di sini disarankan adalah sebesar Rp154 ya. Rp154. Nah, saran ini adalah berdasarkan dari kata kunci yang kita tetapkan dan juga iklan yang kita berikan di sini. Biasanya orang-orang menarget seperti ini. Tapi kalau kita mau membuat lebih rendah dari ini juga boleh. Misalnya kita buat saja misalnya Rp100. Nah, jadi setiap iklan kita diklik atau ditonton oleh seseorang, maka kita akan membayar maksimalnya adalah Rp100. Tapi bisa lebih rendah dari ini. Dan teman-teman nanti bebas bisa menyesuaikan saja atau bisa diubah-ubah setelah iklan berjalan. Jadi misalnya ditetapkan Rp100 tapi iklannya nggak maksimal, bisa kita naikkan menjadi Rp150 atau Rp200. Begitu cara kerjanya ya. Nah, kalau sudah ditetapkan untuk bidnya dan iklannya sudah oke, selanjutnya kita tinggal buat kampanye. Kita klik buat kampanye. Oke, di sini ada preview ya untuk iklan kita yang sudah kita buat. Kalau memang ini sudah dirasa sudah benar ya, iklan kita sudah siap diluncurkan, maka kita tinggal lanjutkan ke kampanye. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara pasang iklan dalam bentuk video di Google Ads yang nanti iklannya akan tampil di YouTube. Dan ini prosesnya akan melalui proses review. Jadi setelah iklan kita nanti direview atau ditinjau dan sudah layak untuk diiklankan, maka nanti akan berjalan. Dan di sini kita bisa memantau performanya. Berapa penayangan, berapa biaya untuk setiap penayangan, dan seterusnya ya. Di sini ada beberapa informasi yang bisa kita baca untuk mengevaluasi iklan kita. Oke, jadi begitu ya teman-teman cara pasang iklan di Google Ads dalam bentuk video yang iklannya akan tampil di YouTube. Semoga bisa dipahami dan kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.